Jadi hari ini kita mewisuda 392 mahasiswa-mahasiswi. 392 mahasiswa-mahasiswi. Ya, tapi sekarang sudah bukan mahasiswa-mahasiswi lagi, sudah jadi sarjana kan, karena diwisuda hari ini. Dari 392 itu berasal dari 15 program studi, 6 fakultas. Nah, jadi contohnya dari teknik perminyakan, dari prodi ekonomi, dari hubungan internasional, logistik, teknik kimia, elektro, dan lain-lain. Ya. Nah, yang menarik ini tadi Ibu Direktur Keuangan juga sangat appreciate begitu. Ternyata 55% itu adalah wanita. Nah, keren sekali. Jadi hati-hati nih bapak-bapak nih, ibu-ibunya sekarang lebih hebat. Lebih hebat ya. Jadi nanti wartawan pun di sini yang nanyanya banyak ibu-ibu di siapa. Jadi kira-kira begitu, dan 26% lebih cum laude. Cum laude itu artinya lulus tepat waktu dan indeks prestasinya di atas 3,5. Saya jujur aja dulu nggak bisa. S1 indeks prestasi saya hanya 3,1. Tapi pengalaman lebih utama ya. Ya, kira-kira begitu. Baik. Nah, tadi Bu Dirutnya siapa Pak namanya Pak? Ibu Direktur Keuangan, Ibu Emma Rahmawati. Nah, nanti Ibu Emma Rahmawati ya. Ya, nanti bisa dicek di list Direktur Keuangan. Jadi ada Dirut, terus di bawahnya Direktur Keuangan. Ada. Terus dari para wanita itu sudah ada yang menonjol belum di bidang karir gitu? Nah, yang jelas sih ya Prioritas yang ada yang Ya. diprioritaskan kan? Nah, yang jelas sih kan contoh yang sangat konkret ya Ibu Dirut Bunike sama Direktur Keuangan itu ya. Nah, harapannya tadi kita lihat justru yang cum laude itu hampir sebagian besar wanita. Artinya para pria hati-hati. 5-10 tahun ke depan justru banyak wanita menjadi pemimpin-pemimpin di depan. Siap. Kira-kira dari semua lulusan tahun ini berapa persen Pak yang bisa diterima di Pertamina Pak? Oke, jadi begini, yang pertama secara formal sebenarnya sudah diumumkan ada yang namanya program merah putih, yaitu 45 lulusan, kan 15 program studi, masing-masing terbaik di prodi itu 3, jadi berarti 45. Nah, secara institusional sebetulnya Universitas Pertamina mendapatkan tugas menyiapkan ke-45 tersebut supaya siap diterima di Pertamina. Artinya apa? Artinya kalau gagal Universitas Pertamina yang salah. Jadi ini ya. Karena Pertamina sudah membuka itu. Jadi kita siapkan untuk bisa masuk. Tapi bukan hanya itu. Kami sebetulnya mempersiapkannya dari alumni ini, misalkan sekarang lulus tahun ini 1000 ya, gitu. Dari 1000 itu 300 diseleksi. Profesi lagi Pak. 300, dari 300 itu nanti diwawancara, ditelatih, terus dipilih 100 yang terbaik. Nah, dari 100 itu 45 dijagokan untuk masuk Pertamina. Mudah-mudahan lah kita berdoa ya mereka memenuhi syaratnya Pertamina. Saya yakin, mengapa? Karena yang melatihnya juga orang Pertamina, yang training, semua dilatihnya sama orang Pertamina. Nah, sekarang sisanya yang 60, yang 55 itu bukan berarti tidak diterima di Pertamina. Mereka juga mempunyai peluang dan saya yakin akan bisa berkompetisi. Dan bukan hanya Pertamina, perusahaan energi itu banyak. Ada ya di perusahaan servis aja Selambers. Ada juga perusahaan Chevron misalnya ya. Terus juga British Petroleum dan sebagainya, banyak. Mereka peluangnya banyak. Sebagai contoh saja, lulusan yang sampai sekarang yang bekerja di Pertamina saja itu 200-an. Itu sudah contoh yang konkret. Tapi ya ke depan harusnya selalu lebih baik lagi. Nah kalau dilihat sekarang kan Pertamina lagi bagus ya Pak ya. Ya. Banyak sekali peluang-peluang yang kemungkinan besar diharapkan dan banyak sekali sekarang lagi pengeboran lagi bagus-bagusnya. Nah para lulusan ini sudah siap belum sih untuk menghadapi masalah seperti itu Pak? Nah ini pertanyaan yang penting nih ya. Jadi ya
karena namanya Universitas Pertamina, ada Pertaminanya. Apapun mereka mendapatkan peluang lebih baik untuk berpraktek, magang, berlatih sehingga secara skill mereka itu sudah siap. Berarti di magang dulu mereka ya untuk Ya kuliah. sudah magang dulu dan sebagainya. Latihan sudah sangat siap sekali. Walaupun memang saya bisa tidak katakan 100%, tapi mereka siap untuk dilatih tambah. Jadi sebenarnya siap lagi. Paling tidak asing dengan pekerjaan masing-masing unit tersebut. Dan tadi saya lihat orang tua, mahasiswa semua bergembira. Apa sih yang diharapkan mereka terhadap anaknya nih Pak? Nah, ini saya kesan menarik tadi yang pas ke depan itu orang tua menangis. Tadi yang ke depan itu semuanya terharu. Dan yang pasti ke depan mereka bisa membawa sesuatu perubahan yang lebih baik. Contoh tadi yang saya bacakan adalah dari orang yang tidak betul tadi yang saya bacakan, dan dia sekarang punya semangat yang tinggi dan yakin orang tuanya pun bisa diangkat levelnya. Tapi bukan berarti yang sudah mampu terus ditinggalkan, enggak, karena itu kebanggaan tersendiri. Tadi juga yang menjadi prestasi itu kan ada juga orang tuanya mampu, dianya juga tetap mengeluarkan air mata, artinya kebanggaan tersendiri dari anak mampu mencapai sesuai yang diharapkan orang tua. Nah itulah kira-kira harapan mereka semua. Saya juga karena orang